Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Oke, kita lanjutkan materi kita tentang permainan bola besar. Nah, apa-apa saja permainan bola besar itu? Nah, permainan bola besar itu ada sepak bola, bola voli, dan bola basket. Nah, sekarang kita akan membahas tentang permainan sepak bola. Apa sih sejarah sepak bola? Gimana sih cerita sejarah sepak bola? Apa sih teknik dasarnya? Gimana sih cara bermainnya? Nah, pada kesempatan ini Bapak akan menjelaskan tentang sejarah permainan sepak bola, teknik dasar, serta sampai peraturan dan cara bermainnya. Oke, kita bahas satu-satu dulu tentang sejarah sepak bola. Sepak bola kuno. Pada abad kedua dan ketiga sebelum Masehi di Tiongkok. Pada abad kedua dan ketiga sebelum Masehi di Tiongkok. Pada masa pemerintahan dinasti Han. Pemerintahan tersebut menggunakan permainan bola. Permainan tersebut menggunakan bola dari kulit. Jadi dulu pada masa ini, pada masa sepak bola kuno, maksudnya sejarah di sepak bola kuno, permainan sepak bola ini menggunakan bola dari kulit dan memasukkan ke dalam jaring yang kecil, seperti yang di foto ini. Tujuan permainan ini waktu itu untuk melatih fisik para tentara dan perayaan ulang tahun kaisar. Nah, itulah ceritanya dulu. Permainan tersebut dikenal dengan tushu. Tushu. Lanjut ke sepak bola kuno. Permainan sepak bola yang serupa juga dimainkan di Jepang. Nah, jadi di Jepang juga dimainkan dulu. Jadi namanya dikenal dengan kemari dulu. Jadi di Jepang permainan sepak bola dikenal namanya dengan kemari, terbuat dari kulit kijang bahan bolanya. Permainan bola semacam ini juga ditemukan di beberapa tempat seperti di Mesir kuno, Romawi, Inggris, dan Amerika Tengah yang menggunakan bola terbuat dari karet. Lanjut. Nah, tadi sepak bola kuno, sejarah tentang sepak bola kuno. Lanjut ke sejarah sepak bola modern. Jadi, permainan sepak bola ini selalu berkembang dari zaman ke zaman. Masuk ke sejarah sepak bola kuno. Sejarah sepak bola modern. Lanjut ke sejarah sepak bola modern. Sejarah sepak bola modern dimulai dari Inggris. Dari Inggris dimulainya sejarah sepak bola modern. Dengan berdirinya Football Association atau FA yang menetapkan seri peraturan tunggal permainan sepak bola. Kemudian lahirlah FIFA, Federation International de Football Association di Paris. Pada tahun berapa, Pak? Pada tahun 1904, tanggal 21 Mei. Anggota pendirinya ada beberapa negara yaitu Prancis, Belgia, Spanyol, Swedia, Swiss, Belanda, Denmark, dan Jerman. Itu sekilas tentang sejarah sepak bola modern. Lanjut ya. Tahukah siapa penggagas FIFA atau yang menciptakan permainan sepak bola ini? Nah, ini Henry Daulani, lahir di Paris 15 Juni 1883, 9 November 1955 di Prancis. Jules Rimet, 14 Oktober 1873 sampai 16 Oktober 1956 di Prancis juga. Inilah yang penggagas FIFA yang menciptakan permainan sepak bola itu. Lanjut ya. Fakta-fakta sejarah sepak bola di Indonesia. Nah, tadi
sepak bola kuno. Lanjut ke sepak bola modern. Sekarang fakta-fakta sejarah sepak bola Indonesia. Bangsa manakah yang memperkenalkan sepak bola kepada bangsa Indonesia? Ini Bapak jelaskan sedikit tentang fakta-faktanya. Selain melakukan perdagangan, bangsa Tionghoa juga memperkenalkan permainan sepak bola kepada bangsa Indonesia. Ini dibuktikan dengan berdirinya klub sepak bola yang didirikan oleh orang Tionghoa. Lanjut, faktanya lagi nih. Pada perhelatan akbar Piala Dunia tahun 1938 di Prancis, Hindia Belanda mengirimkan tim sepak bolanya untuk ikut andil dalam kejuaraan sepak bola terakbar itu. Pada 2018, FIFA mengakui bahwa timnas yang tampil pada Piala Dunia 1934 adalah timnas nasional. Jadi fakta-fakta sejarah sepak bola Indonesia, ternyata 2018 FIFA mengakui timnas Indonesia udah tampil di Piala Dunia tahun 1938 adalah timnas Indonesia. Lanjut, fakta sejarah sepak bola Indonesia. Persatuan Sepak Bola Indonesia atau disingkat dengan PSSI berdiri pada tanggal 19 April 1930 dengan nama Persatuan Sepak Bola Raga Seluruh Indonesia. Ketua umum pertamanya adalah IR Suratin Susrogondo. Jadi pada waktu itu bukan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Jadi Persatuan Sepak Raga namanya dulu. Awalnya dulu Persatuan Sepak Bola Raga, Sepak Raga Seluruh Indonesia. Ketua umumnya adalah Insinyur Sirotin Sosro Sogondo. Ini bisa anak-anak tengok nanti ini didirikan kantor pusat bergabung dengan FIFA. Nanti Bapak kirim juga filenya nanti biar anak-anak bisa baca, dan yang nggak ngerti silahkan nanti bertanya ya kan. Oke, lanjut. Nah, bagaimana lagi cara bermainnya? Nggak mungkin asal-asal tendang, asal-asal sliding, asal-asal opor kan. Jadi kita harus menguasai teknik dasarnya dulu. Nah, bagaimana teknik dasarnya, Pak? Nah, berikut Bapak jelaskan tentang teknik-teknik dasar permainan sepak bola. Yang pertama, mengopor atau passing, mengiring atau dribble, menendang atau shoot, mengontrol, dan menyundul atau heading. Nah, itu teknik-teknik dasar. Yang pertama mengontrol, mengiring, mengontrol, menyundul, menendang, atau shooting. Itulah teknik-teknik dasar. Nah, bagaimana cara melakukannya, Pak? Kami nggak ngerti. Bisa bisa dijelaskan, Pak? Nah, berikut Bapak jelaskan tentang cara-cara melakukan passing, dribble, shooting, menyundul atau heading, dan mengontrol. Next. Nah, ini cara menendang atau shooting. Menendang bola atau shooting teknik dasar yang dominan dalam sepak bola karena untuk mencetak gol. Jadi teknik ini digunakan untuk mencetak gol ke gawang lawan. Lanjut ya. Nah, bagaimana menendang? Ini menendang kaki bagian dalam. Nah, Anda bisa lihat ini klub Barcelona, Neymar yang jadi penendangnya menggunakan kaki bagian dalam. Sikap awalnya berdiri menghadap gerakan. Letakkan kaki tumpu di samping bola. Sikap lututnya agak tertekuk dan bahu menghadap arah gerakan. Sikap keduanya lengan di samping badan. Pandangan mata berpusat pada bola. Jadi pandangannya harus ke bola, jangan ke itu ke lawan atau gimana. Kalau ke lawan mandangnya nanti gimana cara nendang bolanya kan, bisa-bisa nggak kena, gimana itu. Jadi pandangannya harus ke depan. Pergelangan kakinya gimana yang digunakan untuk diputar keluar dan dikunci. Diputar sedikit kakinya dan dikunci. Gerakannya tarik kaki tendang ke arah belakang lalu ayun ke depan ke arah bola. Tendang bola dengan kaki bagian dalam tepat pada tengah-tengah bola. Sikap akhirnya gimana, Pak? Pindahkan berat badan ke
Oke, kita lanjutkan ya. Tadi terhenti karena durasi Bandicamnya hanya 10 menit. Jadi sekitar 10 menit nanti lagi, habis itu dia otomatis terhenti sendiri. Jadi kalau ada videonya terpotong atau gitu kan. Kita lanjut tadi menendang atau shooting ini. Sikap akhirnya sampai di sikap akhir tadi. Sikap akhirnya pindahkan berat badan ke kaki tumpu bersama kaki yang digunakan menendang diletakkan di depan pandangan. Pandangannya harus ke arah bola atau ke depan, jangan ke samping atau ke kanan, nanti bolanya dicuri orang. Lanjut ya. Menendang bola menggunakan kaki bagian dalam. Tadi menendang bola menggunakan kaki bagian dalam. Ini menendang bola menggunakan punggung kaki. Lanjut ya. Teknik menendang menggunakan punggung kaki pada dasarnya sama saja dengan menggunakan teknik dasar bagian dalam. Yang membedakan terletak pada sikap pergelangan kaki, yaitu ditekuk ke bawah dan dikunci. Seperti yang di foto ini. Pergelangan kakinya ditekuk ke bawah dan dikunci. Jadi kakinya itu agak ditekuk dan dikunci, lalu ditendang. Itu teknik menggunakan punggung kaki. Kita lanjut ya. Sarana dan prasarana. Kita lanjut. Bagaimana berat bolanya, keliling bolanya berapa Pak, ukuran lapangannya berapa Pak. Kita bahas satu-satu. Bola terbuat dari bahan kulit atau bahan lain yang dapat digunakan. Keliling bola 68 sampai 71 cm, tekanan udara 0,60 sampai 0,7. Berat bola 396 sampai 453 gram. Lanjut. Hal-hal yang harus kamu ketahui tentang permainan sepak bola. Dari jumlah pemainnya, pemain cadangannya berapa, wasitnya, asisten wasitnya. Bapak jelaskan tentang jumlah pemainnya, ada 11. Secara garis besar, posisi dan penjaga gawang, pemain bertahan, pemain tengah, gelandang, dan pemain penyerang. Itu komposisinya. Dipimpin oleh satu wasit dan satu wasit cadangan, dibantu 2 dan 4 asisten wasit, VAR atau video asisten referensi. Sekarang udah ada VAR namanya. Jadi nggak bisa curang-curang atau gimana itu. Pada saat mencetak gol kan ada yang ragu-ragu masuk atau enggak. Jadi pada zaman sekarang udah ada sistemnya VAR. Jadi yang ragu-ragu nanti bisa diputar videonya, bisa di situ kelihatan bolanya masuk atau enggak, atau tangan atau gimana kan. Oke, kita lanjut. Ini ada nama-nama pemain bola timnas Indonesia ini. Hal-hal yang perlu kamu ketahui tentang bola. Kick off. Anak-anak pasti apa itu si kick off Pak? Ini kick off adalah kick off tendangan pertama untuk memulai pertandingan. Jadi kalau belum kick off itu belum terhitung mulai pertandingan, berarti itu cuma pemanasan atau gimana kan. Baik untuk memulai pertandingan di babak pertama dan kedua atau dilakukan setelah mencetak gol yang akan dilakukan di titik tengah. Jadi kick out itu dilakukan di titik tengah. Penalti lagi kan. Lanjut ke penalti. Penalti apa itu Pak? Mana sih kok orang bisa dapat penalti? Kok gimana itu sistemnya Pak? Ini Bapak jelaskan. Penalti adalah tendangan yang dilakukan di dalam kotak penalti tanpa ada penjagaan lain dari pemain lawan. Jadi yang ada di situ pemain yang penendang sama penendang bola, kiper maksudnya, kiper atau penjaga gawang. Berapa jarak tendangan penalti Pak? Jaraknya 11 meter. Penalti terjadi diakibatkan ada pelanggaran di kotak penalti yang dilakukan oleh tim yang sedang defense. Yang contohnya ada pemain penyerang dan ada pemain bertahan di situ. Apabila pemain penyerang memegang bola, jadi pemain bertahan berusaha mengambil bola dengan cara yang kasar atau membuat pelanggaran. Disitulah terjadinya penalti. Jadi
orang yang pemain defense tadi mendapat kartu kuning dan pemain penyerang tadi dapat penalti. Ya, kira-kira seperti itu. Lanjut, tendangan sudut. Nah, tendangan sudut ini kapan pula terjadinya, Pak? Atau disebut dengan corner kan? Tendangan sudut yang dilakukan apabila bola keluar dari garis perpanjangan gawang dan bola terakhir disentuh secara sengaja atau tidak oleh pemain yang sedang bertahan. Tendangan bebas atau free kick. Nah, lanjutkan. Tendangan bebas atau free kick adalah tendangan yang dilakukan oleh salah satu pemain ke gawang lawan ketika salah satu pemain dari tim lawan melakukan pelanggaran. Bersama dengan yang tadi tendangan penalti. Cuma ini jauh di area kotak penalti. Itulah kira-kira apabila mendapat tendangan bebas atau free kick. Sama-sama melakukan pelanggaran. Nah, berapa waktu durasi permainnya, Pak? Durasi permainannya ada 2 babak dengan waktu normal 2 kali 45 menit. Antara babak pertama ada waktu istirahat yaitu 15 menit. Jadi waktu istirahatnya 15 menit, waktu pertandingannya 2 kali 45. Satu babak 45. Berapa itu total keseluruhannya? Jadi 90 menit waktu normalnya untuk melakukan pertandingan sepak bola. Apabila terjadi extra time, maka dilakukan 2 babak, yaitu 2 kali 15 menit. Jadi kalau terjadi misalnya skornya 2-2 ini, jadi dilakukan pertambahan waktu atau disebut dengan extra time. Extra time-nya tambahan waktunya 2 kali 15 menit. Oke? Itu sekian dari Bapak materi tentang permainan sepak bola. Jadi yang kurang paham nanti boleh chat pribadi Bapak, WA pribadi Bapak, atau ditulis di komentar YouTube-nya. Sekian, terima kasih. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya tentang permainan bola kecil. Ya.